Bab 669 Keseluruhan cerita, ini adalah kota sebelah Leicester, kota Del Monte. Dibutuhkan sekitar 1 jam berkendara dari kota ini ke perbatasan kota Leicester dan hampir 2 jam untuk kembali ke pusat kota Leicester. Kalau dengan helikopter, butuh sekitar 1 jam untuk kembali ke pusat kota Leicester. Setelah Kevin memberi obat pada Dea, dia berkata bahwa mereka sudah bisa kembali ke kota Leicester. Vito tidak sabar untuk pergi keluar dengan Dea yang sedang tidur di pelukannya. Ezra memanggil Judith yang berjaga di luar dan meminta Judith untuk membantu mengurus hal-hal di sini sebelum kembali ke kota Leicester. Setelah menjelaskan masalah ini, Ezra meninggalkan kantor polisi bersama Clayton, yang terlihat seperti kepompong ulat sutra dan naik ke helikopter. Vito lebih khawatir dengan kondisi Dea, sehingga Kevin berada di helikopter yang sama dengan dirinya, sehingga Kevin bisa memantau kondisi Dea setiap saat. Sementara Ezra dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang, naik helikopter lain. Ezra jadi pilot dan Kina memeluk Clayton di belakangnya. "Clayton, beritahu Mommy, apa yang terjadi? Kenapa bajumu basah? Apakah orang-orang jahat itu melakukan sesuatu padamu dan Dea? Kok bisa kamu dan Dea melarikan diri?" Pipi Kina menempel di pipi Clayton, matanya masih merah dan bertanya dengan lembut. "Kamu tanya satu persatu. Kalau kamu tanya begitu banyak sekaligus," Clayton tidak bisa jawab. Ezra mengingatkan sambil mengemudikan helikopter. Dia juga ingin tahu bagaimana Clayton bisa bicara. Di kantor polisi tadi, Ezra menyadari bahwa Clayton kesulitan bicara dan kata-katanya kurang bagus. Ketika dia mengucapkan kalimat, jauh lebih lambat daripada yang lain. Namun, Clayton baru saja bisa bicara, jadi kondisi seperti itu normal. Jika dia bicara terlalu banyak, itu malah tidak normal. "Mommy, ponselnya." Clayton tahu bahwa dia tidak bisa bicara dengan dan juga bicara dengan lambat. Jadi dia meminta ponselnya untuk mengetik. Ini, Kina langsung mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan meletakkannya di tangan Clayton. Clayton mengetik di ponselnya. "Saat istirahat makan siang, Dea berbisik padaku bahwa ada seorang paman di luar yang sedang makan permen lollipop, lalu aku dan Dea menghampirinya. Setelah itu aku dan Dea makan permen lollipop itu dan pingsan. Aku yakin orang jahat yang ada di luar itu merayu Dea dengan permen lollipop." Clayton mengira pria itu adalah tukang kebun TK dan karena ada di dalam TK, jadi pada saat itu dia tidak terlalu waspada dan mengikuti pria jahat itu. "Lalu apa yang terjadi? Gimana caranya kamu dan Dea melarikan diri?" Kina ketakutan setelah mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan jika lollipop itu bukan hanya diberi obat, tapi racun. Kilatan ketakutan terpancar dari wajah Clayton dan dia mendekatkan diri pada pelukan Kina sebelum melanjutkan mengetik. "Ketika aku bangun, aku menemukan kalau aku dan Dea berada di dalam minivan. Tangan dan kaki kami terikat. Kemudian aku dengar kedua pria itu bilang bahwa seorang wanita membayar mereka untuk melakukannya dan mereka ingin membawaku dan Dea ke kota lain sebelum membunuh kami. Lalu, pria satunya bilang ada sungai di depan kami dan ingin melemparkan kami ke sungai. Aku buru-buru melepaskan tali di kakiku. Sebelum aku punya waktu untuk melepaskan tali di tanganku, aku sudah dibawa ke sungai dan kemudian mereka melempar aku dan Dea ke sungai. Saat aku sudah melepas tali dan berenang ke arah Dea, aku menyadari bahwa Dea pingsan. Aku terus coba berenang untuk waktu yang lama. Ketika aku sampai di darat, Dea tidak bernapas. Kina terus menatap putranya yang mengetik dan membacanya. Melihat putranya berkata, "Dea tidak bernapas," tubuhnya langsung membeku. Untuk sesaat tidak bisa menahan tangis, hatinya sangat sakit sehingga dia memeluk Clayton lebih erat lagi. Untungnya, anaknya yang cerdas dan tidak kenal takut dalam menghadapi bahaya. Jika tidak, dia tidak bisa membayangkan akibatnya. "Mommy, aku sekarang baik-baik saja." Tangan Clayton memegang pakaian Kina dan matanya memerah. "Yah, semua baik-baik saja, baik-baik saja ya." Kina mencium pipinya. Hanya dengan membaca apa yang diketik putranya,
Dia bisa membayangkan betapa mendebarkan dan menakutkan situasi saat itu. Sayangku Clayton, kamu luar biasa, sangat pemberani. Adik perempuan, Dea, Clayton menunjuk ke helikopter di depannya. Ekspresi khawatirnya tidak bisa disembunyikan. Sebelum Mommy dan Daddy datang, dia tahu kalau Dea sedang sakit. Jangan takut, Dea baru saja dikompres pakai air dingin. Paman Kevin sangat pandai dalam pengobatan, jadi Dea akan baik-baik saja, dia akan segera sembuh. Kata Kina lembut dan menghiburnya. Ya, Clayton mengangguk. Bersandar di pelukan ibunya, dia terus mengetik dan menceritakan apa yang selanjutnya terjadi. Saat aku menyadari bahwa Dea tidak bernapas, aku sangat ketakutan. Sampai akhirnya aku berpikir kalau aku sudah nonton metode pertolongan pertama ketika tenggelam di internet sebelumnya. Lalu aku terus memberi pertolongan pertama pada Dea untuk waktu yang lama dan aku tidak punya tenaga lagi. Tapi aku takut Dea tidak akan pernah bangun lagi, jadi aku menggunakan berbagai metode pertolongan pertama ketika tenggelam. Tidak tahu sudah berapa lama sampai Dea bangun dan tanya kenapa aku bisa bicara dan aku sadar kalau aku bisa bicara. Dia terburu-buru memberikan pertolongan pertama ketika tenggelam pada Dea. Ini adalah pertama kalinya melakukan tindakan pertolongan pertama ketika tenggelam. Clayton tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena dia hanya belajar melakukannya seperti yang diajarkan dalam video online. Dia fokus pada Dea dan bahkan tidak memperhatikan bagaimana dia bisa bicara. Clayton, kami sangat hebat, sangat pintar, kakak terbaik di dunia. Mommy dan Daddy bangga padamu. Kina memujinya. Hatinya sangat sakit seperti teriris pisau dan tubuhnya menggigil ketika memikirkan dua anak kecil ini mengalami hal yang mengerikan dan melarikan diri dengan cara yang menakutkan. Ketika Clayton mendengar mominya memuji dirinya, hatinya merasa tenang. Kemudian dia ingin dipuji lagi dan terus mengetik. Saat Dea bangun ketakutan, aku selalu menghibur Dea. Aku juga tanya pada Dea tentang Amerika untuk mengalihkan perhatiannya loh. Kemudian, setelah berjalan lama, Dea bilang kalau ia lapar dan tidak bisa jalan lagi. Jadi aku menggendong Dea di punggungku dan menemukan beberapa permen di sakuku, lalu aku memberikannya pada Dea. Ketika Dea lihat kalau aku tidak mau makan, dia marah dan buang permen itu, jadi aku mengambilnya lagi, makan bersama dan berjalan bersama. Setelah berjalan cukup lama, aku melihat cahaya dan bertemu dengan 4 kakak laki-laki itu. Clayton memperkirakan sejak dari Dea bangun hingga bertemu kakak laki-laki itu butuh waktu sekitar 4 jam. Putraku sangat hebat. Apa yang anakku lakukan hari ini 100 kali lebih hebat daripada dedimu. Hati Kina sangat terenyuh sehingga dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara memuji putranya dan hanya bisa memeluknya erat-erat. Dia adalah putranya, baru berumur 5 tahun, sangat pintar juga bijaksana dan bisa menyelamatkan nyawa adiknya. Jika hal ini terjadi pada orang dewasa, mungkin banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika itu Kina, pada situasi yang menakutkan seperti itu, sepertinya dia juga tidak bisa melakukan semua itu dan menyerah. Bab 670, Albert lembut dan tidak pemarah. Dia pasti tidak akan membunuhku. Aku, 100 kali lebih hebat dari Daddy. Clayton sangat menyukai pujian ini. Senyum cerah terlihat di wajah kecilnya dan akhirnya melemparkan tatapan mengejek pada Daddy yang sedang menerbangkan helikopter. Mommy bilang dia 100 kali lebih hebat dari Daddy. Sekarang Clayton baru berusia 5 tahun dan sudah 100 kali lebih hebat dari Daddy-nya. Jadi ketika Clayton setua Daddy-nya, dia pasti akan ratusan kali lebih hebat dari Daddy-nya. Kina diam-diam menghela nafas lega ketika dia lihat putranya sudah mendapatkan kembali energi lamanya dan masih bisa mengejek Daddy-nya. Gak apa-apa, kalau sayang ngantuk, tidur saja. Kita akan segera pulang. Dia membujuk si kecil dengan lembut. Clayton lelah dan mengantuk setelah seharian berjalan, jadi dia pindah dan menyesuaikan posisi tidur di pelukan mominya. Tangan kecilnya memegang erat pakaian mominya, wajahnya berbaring di dadanya dan segera tertidur.
Kina ingin memberitahu Ezra apa yang dikatakan Clayton, tapi takut membangunkan Clayton, jadi dia hanya bisa menahan diri sebentar dan menunggu sampai mereka tiba. Saat sedang dalam perjalanan kembali ke kota Leicester, ponsel berbunyi. Terlihat yang menelepon adalah Albert. Kina ragu, tapi tetap menjawabnya. Kina, gimana kondisi Dea? Apa kamu sudah menemukan Dea dan Clayton? Aku baru saja turun dari pesawat. Di mana kamu? Apa kamu sudah dengar kabar dari mereka? Sebelum Kina bisa bicara, dia mendengar suara cemas dan pertanyaan Albert. Aku sudah bersama Dea dan Clayton. Dea demam tapi ada Kevin, jadi Dea akan baik-baik saja. Kami sedang perjalanan kembali ke kota Leicester. Albert, tunggu di bandara. Kami akan datang menjemputmu. Kina langsung menjawab pertanyaannya untuk menenangkannya. Kina, apa yang terjadi? Dea dan Clayton ada di TK, kok bisa mereka diculik? Albert terus bertanya. Ketika Kina melihat putranya yang ada di pelukannya, mengerutkan kening, dia memelankan suaranya dan berkata, Clayton tidur? Ceritanya panjang, jadi bicara saat ketemu, oke Albert. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Albert, Kina menelepon Vito yang ada di helikopter lain dan memberitahu kalau Albert ada di bandara, mengajaknya untuk pergi jemput Albert bersama. Saat Vito dengar Kina berkata bahwa Albert ada di bandara kota Leicester, keringat dingin bercucuran di punggungnya karena ketakutan. Dea hilang dan dia adalah Daddy Dea. Ketika Albert kembali ke kota Leicester, dia tidak menelepon Vito untuk bertanya tentang Dea, tapi malah menelepon Kak Kina. Kevin, aku tidak memberitahu Albert tentang hilangnya Dea. Sekarang dia sudah tahu dan bergegas kembali ke kota Leicester. Menurutmu, kalau nanti Albert melihatku, apakah dia akan membenciku? Vito yang agak bingung bertanya pada Kevin yang duduk di sebelahnya. Kamu tanya padaku? Kevin menunjuk dirinya sendiri dan meliriknya sekilas. Ya, Vito mengangguk dan semakin dia memikirkannya, dia semakin bergidik ketakutan. Aku belum pernah jalin hubungan sebelumnya. Kamu punya banyak pengalaman, kenapa malah tanya padaku? Kata Kevin dengan nada bercanda, mengejek dan sambil tersenyum. Baru-baru ini aku melakukan eksperimen medis. Gimana kalau kamu jadi kelinci percobaan dan membuat Albert tenang dengan trik eksperimen? Vito diam-diam bergidik, jika apa yang dipikirkannya sesuai dengan apa yang diminta oleh Kevin, mungkin dia akan menyiksa Kevin selama sisa hidupnya. Tidak, Albert kukan lembut dan tidak pemarah, dia pasti tidak akan membunuhku. Lebih baik kamu cari orang lain untuk kelinci percobaan. Kata Vito dengan senyum tipis, mulutnya sih bilang, tapi hatinya merasakan hal yang berbeda. Vito menyembunyikan masalah Dea diculik dan sekarang Dea juga sakit, jadi nanti Albert pasti akan membunuhnya, kan? Sekitar setengah jam berlalu, helikopter mendarat di helipad. Albert, yang sedang menunggu, langsung berlari ketika melihat helikopter berhenti. Setelah naik helikopter, dia dengan paksa merebut Dea yang ada di pelukan Vito dan bertanya dengan mata merah. Dea, Kevin, gimana kondisi Dea? Tidak ada luka, hanya demam karena masuk angin, itu normal untuk seorang anak. Setelah beberapa hari akan baik-baik saja, jadi jangan terlalu panik. Jawab Kevin enteng, keterampilan medis Kevin tidak dapat disangkal. Mendengar apa yang dikatakannya, Albert tidak bertanya lagi. Memeluk Dea yang tidur dan diam-diam meneteskan air mata. Vito melihat bahwa Albert tidak mengatakan apapun padanya dari awal hingga akhir, jadi Vito tidak berani bilang apapun sambil duduk di sampingnya. Saat melihat Albert menangis, Vito mengeluarkan sapu tangan dari sakunya untuk menyeka air matanya. Pergi, jangan sentuh aku. Albert menepis tangannya dengan keras, berkata dengan suara pelan dan dingin. Ada apa dengan Presdir KRC Internasional ini? Jika bukan karena berita orang hilang yang tidak sengaja dia lihat dari trending topik di internet ketika dia bersiap-siap untuk menelepon, dia tidak akan pernah tahu hilangnya Dea dan Clayton. Albert bergegas kembali ke kota Leicester dari kota Gungnir.
Saat di pesawat, hatinya tersiksa. Setiap kali dia memikirkan hilangnya Dea, hatinya sangat hancur. Ketika dia berpikir bahwa pria ini tahu tentang hilangnya Dea dan malah menyembunyikannya darinya, Albert sangat membencinya karena keegoisannya saat ini. Hak asuh Dea masih di tangannya. Kenapa Vito melakukan hal ini? Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku hanya menunggu sampai aku menemukan Dea sebelum memberitahumu, supaya kamu tidak terlalu cemas dan sedih. Tapi aku tidak menyangka kalau kamu tahu dengan begitu cepat. Vito menjelaskan dengan pelan. Vito kembali ke kota Leicester dan melihat Kina menangis setelah dia tahu bahwa keponakan kecil dan Dea diculik dan dia terus menangis. Bahkan kakak kedua tidak bisa membujuk Kina. Jika Albert tahu, dia pasti akan menangis karena cemas juga. Sebelum mereka menemukan Dea dan keponakannya, Vito tidak bisa mengendalikan pikirannya yang buruk. Dia tahu bagaimana hatinya sakit dan tersiksa. Bahkan jika Vito tahu kalau Albert akan marah, dia akan tetap memilih untuk melakukannya, untuk menyembunyikannya dulu dari Albert. Albert memeluk Dea dan menoleh ke sampingnya, tidak menatapnya atau berbicara dan ekspresinya dingin. Akhirnya, helikopter mendarat di atap rumah sakit. Kevin adalah orang pertama yang keluar dari helikopter. Albert menolak menyerahkan Dea pada Vito, tapi dia tidak bisa turun dengan Dea yang ada di tangannya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan Dea pada Kevin. Di sini, Ezra membawa Clayton turun dari pesawat, berjalan dengan ekspresi dingin dan berkata pada Kevin, sepertinya Clayton demam. Dea dibungkus dengan selimut dan jaket Vito. Kevin takut Albert tidak bisa memegangnya, jadi dia memberikan Dea pada Vito dan pergi untuk memeriksa kondisi Clayton. Ini hanya demam ringan, anginnya kencang, ayo kita masuk. Kevin memeriksa dahi Clayton dan denyut nadinya, lalu memeriksa pupil mata, mulut, pernapasan Del. Sama seperti Dea, Clayton demam karena flu, tetapi kondisinya jauh lebih baik daripada Dea. Kondisi Clayton tidak begitu serius sehingga dia diserahkan ke dokter anak lainnya untuk dirawat, sementara Dea dirawat sendiri oleh Kevin.